فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah pada malam hari ini kita kembali untuk melangsungkan dan meneruskan pelajaran kita berkaitan dengan Sahih Muslim yang sempat kita hentikan menjelang Ramadan dikarenakan adanya pelajaran-pelajaran yang lain yang kita butuh untuk menyegerakannya. Dan pembahasan terakhir yang kita berhenti padanya pada bab akhir dalam muqaddimah sebelum kita masuk pada inti kitab, yaitu bab sihhatil ihtijaj bil haditsil mu'an'an idza amkana liqa'ul mu'an'inin wa lam yakun fihim mudallis. Bab sahnya berhujjah dengan hadis mu'an'an, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan an, tidak dengan lafaz haddatsana ataupun sami'tu atau lafaz yang lain yang menunjukkan ketegasan bahwasanya perawi mendengar dari gurunya. Tapi syaratnya hadis mu'an'an ini bisa diterima dan dianggap sah, yaitu idza amkana liqa'ul mu'an'inin wa lam yakun fihim mudallis, apabila orang-orang yang meriwayatkan dengan an tersebut mungkin untuk bertemu dan dia bukan termasuk mudallis, atau dan tidak ada pada perawi-perawi yang meriwayatkan dengan an tersebut mudallis. Sama tidak babnya? Ketemu belum? Ada? Hah? Coba lihat cetakan lain. Sama enggak? Nah. Baik. Bab ini bagus akhwani fillah karena merupakan ringkasan dari apa yang akan kita bahas pada paragraf-paragraf berikutnya. Dan kesimpulan bagus dari Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkaitan dengan riwayat hadis an, atau yang diistilahkan dengan hadis mu'an'an itu hukumnya bagaimana. Jadi kesimpulannya, hadis yang diriwayatkan dengan an itu bisa diterima dan sah apabila padanya terpenuhi dua perkara. Yang pertama, perawi-perawi tersebut mungkin untuk bertemu. Yang kedua, perawi yang meriwayatkan dengan an tadi bukan mudallis. Nanti akan kita ketahui apa makna mudallis. Adapun yang sudah pernah belajar mustalah di pelajaran-pelajaran yang lalu, insyaallah sangat jelas ya, mudallis. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, wa qad takallama ba'du muntahidil hadits min ahli asrina fi tashihil asanidi wa tasqimiha
biqaulin law darabna an hikayatihi wa dzikri fasadihi safhan lakana ra'yan matinan wa madhhaban sahihan. Dan sungguh telah berbicara sebagian orang yang menisbahkan dirinya kepada ilmu hadis dari kalangan orang-orang yang berada di zaman kita ini, berkaitan dengan pensahihan sanad-sanad dan pendhaifannya. Dia telah berbicara dengan perkataan seandainya kita meninggalkan dari menghikayatkannya, dan kita meninggalkan dari menyebutkan kerusakannya secara totalitas, itu tentunya merupakan suatu pemikiran yang kuat. Dalam artian apa? Ini sindiran dari Imam Muslim bahwasanya perkataan sebagian orang itu adalah perkataan yang tidak perlu dibahas. Karena memang ikhwani fillah, sebagian pendapat memang tidak pantas, ya, tidak pantas untuk dibahas. Tidak semua perkara itu butuh dibahas. Disinilah seorang penuntut ilmu, terkhusus para dai Allah, butuh untuk memilah dan memilih mana yang memang butuh dia curahkan tenaga, curahkan konsentrasi untuk membahasnya, dan mana-mana yang tidak butuh. Yang cukup apa tahu sudah. Sebagaimana telah kita lewati dulu, ada khilaf-khilaf yang dikatakan oleh para ulama apa? Laisa tahtaha ta'il. Khilaf yang tidak ada di bawahnya itu faedah besar. Contohnya apa? Khilaf panjang lebar, tapi faedah yang diambil dari situ tidak banyak. Apa contohnya? Alif. Apa Rifki? Ceritakan contoh. Ahsanta, yaitu khilaf yang panjang lebar dibahas bahkan di kitab-kitab akidah tentang apa? Mana yang lebih utama antara malaikat dan orang-orang soleh, mana yang lebih utama, malaikat atau orang-orang soleh dari kalangan anak Adam? Ini khilaf panjang lebar, tapi apa? Buah yang dipetik di situ apa? Tidak terlalu banyak, faedahnya sedikit. Kenapa? Karena apa? Masing-masing punya keutamaan, dan intinya kita apa? Bagaimana berusaha, karena kita Bani Adam berusaha menjadi orang soleh, sudah selesai di situ. Nah, di sini Imam Muslim akhwani fillah sangat keras dalam apa? Mengawali perkataan beliau berkaitan dengan pendapat yang akan beliau bahas. Ya, ini termasuk kalam yang pedas, perkataan yang pedas dari Imam Muslim. Padahal khilaf itu nanti akan kita ketahui, di antara yang berpendapat dengan pendapat yang dibantah oleh Imam Muslim ini adalah guru beliau sendiri, Imam Bukhari. Cuman nanti akan kita ketahui sebenarnya yang dimaksud oleh Imam Muslim dengan perkataan ini bukan gurunya. Beliau sampai katakan apa? Seandainya kita buang, kita enggak menyebutkan pendapat ini dan tidak usah membicarakan tentang rusaknya itu adalah suatu pemikiran yang bagus. Tidak usah kita bahas. Itu suatu pemikiran yang bagus dan merupakan madhab yang benar. Kenapa? Idil i'radu 'anil qaulil muttarahi ahra li imatatih. Ini secara kaidah betul ya kawan. Dalam artian kita dalam mensikapi suatu pendapat yang betul-betul muttarah. Qaul muttarah itu pendapat yang apa? Betul-betul sangat lemah. Ya, suatu perkataan yang harusnya dibuang saja. Tidak usah disebar-sebar. Ya. Kata beliau, sebab berpaling dari suatu pendapat yang sangat lemah itu lebih tepat. Untuk apa? Untuk mematikan pendapat itu. Ya, pendapat sangat lemah, ngapain disebut-sebut? Karena dengan menyebut akan apa? Menghidupkannya, tapi sudah nggak usah
disinggung terus, tidak usah dibicarakan terus. Ya hanya akan apa? Menjadikan hidup, menjadikan banyak pengikut pada pendapat-pendapat yang lemah tadi. Dan ini fikih para ulama. Wa ikhmali dzikri qailih, ya, dan akan menjadikan apa? Terjauhkan dari menyebutkan orang yang membicarakannya. Dalam artian pendapat lemah kan mesti siapa yang berpendapat. Nah, ini butuh menyebutkan orangnya. Orangnya jadi terkenal. Ini madarat. Nah, pendapatnya yang tadinya tidak diketahui gara-gara disebut khilafnya akhirnya muncul, dikenal manusia, semuanya tahu, tersebar di mana-mana. Kemudian orangnya juga akhirnya menjadi masyhur, padahal sesuatu yang lemah. Nah, ini darar. Wa ajdaru alla yakuna dzalika tanbihan lil juhali alaih. Dan itu lebih pantas untuk apa? Untuk kita tempuh, yaitu berpaling dari pendapat tersebut. Agar apa? Jangan sampai orang-orang jahil menjadi perhatian. Ya, perhatian, karena orang jahil itu akan repot. Diajak sesuatu yang bermanfaat, kadang malah apa? Malah tidak perhatian. Tapi ketika ketemu sesuatu yang sebenarnya harusnya dibuang, malah perhatiannya banyak diarahkan ke situ. Ghaira anna lamma takhawwafna min syururil awaqibi wa ightiraril jahalati bi muhdatsatil umur wa isra'ihim ila i'tiqadi khata'il mukhti'in wal aqwalis saqitati 'indal ulama ra'ayna al-kashfa an fasadi qawlihi wa radda maqalatihi bi qadri ma yaliqu biha min ar-raddi ajda 'alal anami wa ahmada lil aqibati insyaallah. Sama sampai sini semuanya? Nah, tapi kata Imam Muslim, sebenarnya dia sudah apa? Memberikan mukaddimah bahwasanya ada pendapat yang kalau kita berpaling tidak usah disebut, itu lebih bagus. Cuman kata beliau, tatkala kami khawatir dari jeleknya akibat dan tertipunya orang-orang yang jahil terhadap perkara-perkara yang baru. Dan khawatir bersegeranya orang-orang yang jahil tersebut untuk meyakini kesalahan orang-orang yang salah, sehingga diyakini menjadi benar. Dan meyakini suatu pendapat yang sebenarnya sangat lemah, aqwal saqithah. Ya, pendapat yang sangat lemah di sisi para ulama malah diambil oleh orang-orang jahil. Tidak ada satu ulama pun yang mengatakan demikian. Tapi ini malah yang dipilih. Karena khawatir demikian, ra'ainal kashfa an fasadi qaulih, kami ingin untuk menyingkap rusaknya perkataan dia dan membantah ungkapan-ungkapannya dengan kadar yang pantas. Dengan kadar yang pantas. Jadi memberikan bantahan pun ala kadarnya, dengan kadar yang pantas. Kalau sudah cukup, sudah, jangan kebablasan. Karena sesuatu kalau berlebihan, hasilnya malah apa? Akan tidak baik. Akan tidak baik. Jadi kata beliau, waradda maqalatihi biqadri ma yaliqu biha min ar-radd. Ya. Sesuai dengan kadar yang dibutuhkan dalam membantah. Yang ajda 'alal anam wa ahmada lil aqibah. Yang lebih bisa diterima oleh manusia, bisa dipahami, lebih pas bagi mereka, dan juga lebih bagus akibatnya. Ini yang butuh dipikirkan oleh setiap orang yang mau terjun pada pada pembahasan ar-rudud. Mana yang memang memang pas untuk manusia,
yang bermanfaat bagi mereka, dan mana yang lebih bagus akibatnya. Yang lebih bagus akibatnya mana? Karena sebagian perkara, ikhwan, kalau dibantah malah akan apa? Malah akan menjadikan pendapat lemah tadi semakin dikenal. Ini malah bermanfaat. Jadi butuh melihat awaqibul umur, butuh melihat apa akibatnya yang akan ditimbulkan apa. Apakah kemaslahatan yang timbul lebih besar ataukah malah mafsadah yang muncul yang lebih besar. Nah, disinilah ikhwanifillah pentingnya meminta bimbingan ulama yang kokoh. Karena mereka yang mampu dengan apa? Dengan basirah yang dimiliki, dengan ilmu yang kuat dan juga dengan pengalaman yang lama bergelut di medan dakwah, pengalaman itu bermanfaat. Sehingga butuh bimbingan dari mereka dalam menimbang-nimbang mana yang lebih bermaslahat dan mana apa yang akan bermandarat, mana yang butuh kita kita ambil, mana yang kita akhirkan, mana yang tidak perlu kita terjun padanya. Oleh karena itulah khonifillah pada para talabatul ilm senantiasa diwanti-wanti oleh para ulama kita agar apa? Agar jangan sampai dia memutus hubungan dengan para ulamanya. Jangan sampai dia dalam memahami suatu perkara hanya mengembalikan kepada pemahaman dirinya. Tapi hanya butuh untuk isti'anah bi fahmil ulama. Saya mencari bantuan dengan pemahaman para ulama. Musyawarah dengan mereka. Karena musyawarah dengan orang-orang yang sejawat saja, yang satu level, satu tingkatan itu dianjurkan, apalagi dengan apa? Dengan mereka-mereka yang memiliki tingkatan lebih keutama. Baik. Nah, berkaitan dengan paragraf ini ikhwanifillah, ada beberapa permasalahan yang butuh kita pelajari. Yang pertama, siapa sebenarnya yang dimaksud oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam bantahan ini? Nah, yang beliau awali dengan ungkapan yang tidak tidak bisa dianggap remeh, tapi beliau bantah dengan bantahan yang yang sangat telak. Cuman beliau di sini tidak menyebutkan orang. Lalu siapa yang beliau maksud? Sebagian ulama di antaranya Imam As-San'ani rahimahullahu taala dan sebagian mutaakhirin, mereka menyatakan bahwasanya dimaksud oleh Imam Bukhari, yang dimaksud oleh Imam Muslim adalah Imam Bukhari. Yang beliau bantah dengan bantahan ini Imam Bukhari. Baik, cuman dugaan ini lemah. Dugaan ini lemah. Kenapa? Karena perlu diketahui bahwasanya Imam Muslim selesai dari mengarang kitab beliau ini sebelum bertemu dengan Imam Bukhari. Ini faedah, antum ingat. Jadi Imam Muslim mengarang Sahih Muslim ini, selesai dari mengarang Sahih Muslim ini sebelum bertemu Imam Bukhari. Baik. Kenapa? Karena beliau selesai dari mengarang Sahih Muslim tahun 250. Nah, dikatakan oleh Al-Hakim rahimahullahu taala untuk menunjukkan bukti bahwasanya Imam Muslim selesai dari mengarang Sahih Muslimnya sebelum bertemu dengan Imam Bukhari. Yang dari sini kita ketahui ikhwan dengan jelas dan mudah bagaimana menjawab kenapa kok Imam Muslim tidak mengeluarkan
hadis-hadis dari apa? Dari riwayat Bukhari. Padahal Imam Bukhari itu gurunya. Dalam Sahih Muslim enggak ada. Nah, Imam Muslim meriwayatkan dari Imam Bukhari. Padahal Imam Bukhari gurunya, Pak. Dan bahkan termasuk guru yang beliau sangat kagumi. Dan ketika terjadi khilaf yang kuat antara Imam Bukhari dan Al-Dhuhli, sampai-sampai Imam Muslim rela untuk meninggalkan majelis Imam Al-Dhuhli demi membela Imam Bukhari. Nah, jawabannya apa? Karena Sahih Muslim dikarang sebelum bertemu dengan Imam Bukhari. Buktinya apa? Dikatakan oleh Al-Hakim Abu Abdillah rahimahullah, awwalu ma warada al-Bukhari Naisabur sanah 900. Pertama kali Imam Bukhari melewati Naisabur itu tahun 209. Wa kana sinnuhu hina idzin 15 sanah. Dan umur Imam Muslim saat itu baru 15 tahun. Masih muda, 15 tahun saat itu. Nah, tentunya belum akan terjun ke dalam bidang karang mengarang. Jadi Imam Bukhari tiba pertama kali di negeri Naisabur, Imam Muslim masih berumur berapa? Berapa, Hafid? 15 tahun. Siapa yang 15 tahun? Antum berapa tahun? Antum berapa tahun? 15. Yang 15 tahun siapa? Biar kita lihat contohnya kayak itu. Nah, Tayyib. Nah, seumuran Muhammad ya? Hah? Tayyib, segitulah kira-kira. Ya. Nah, wa waradaha fil akhirah sanah 50 wa 200. Dan beliau mendatangi negeri Naisabur di kedatangan yang terakhir tahun 250. Ya, tahun 250. Fa aqama biha 5 sinin yuhadditsu 'ala dawam. Kemudian Imam Bukhari mukim di negeri Naisabur selama 5 tahun menyampaikan hadis terus-menerus. Nah, dari sini kita ketahui bahwasanya Imam Muslim mulazamah kepada Imam Bukhari pada kedatangan Bukhari yang pertama atau yang kedua? Yang kedua, yang terakhir. Kedatangan beliau yang terakhir setelah menyempurnakan mengarang kitabnya beliau, kitab beliau ini. Dari sini kita ketahui bahwasanya bantahan yang sangat keras ini tidak ditujukan untuk Imam Bukhari, dan itu yang memang apa? Memang taujih sangat jelas, karena kalau diarahkan pada Imam Bukhari tentunya tidak akan seperti ini. Imam Muslim sangat memuliakan Imam Bukhari. Bagaimana sampai membantah dengan bantahan yang sangat keras itu? Sampai-sampai apa? Pendapatnya harus apa? Mending ditinggalkan saja. Ini murid tidak akan sampai sedemikian kerasnya dalam membantah pendapat gurunya. Baik, dilihat dari sisi pemuliaan Imam Muslim kepada Imam Bukhari. Baik. Ini jadi pendapat yang pertama lemah, kawan. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya Imam Muslim menginginkan dengan bantahan ini yaitu untuk Ali Al-Madini. Yang dibantah oleh beliau adalah Ali Ibnul Madini. Dan inilah pendapat yang Ibnu Katsir condong padanya, demikian pula Imam Al-Bilqini menguatkannya. Dan pendapat yang kedua ini pun akhwanifillah kita tidak bisa memastikannya, karena
Imam Ali Al-Madini imam. Nah, dan kita tidak mendapati Muslim mengarahkan kritikan yang sangat pedas ini kepada beliau secara pasti. Maka taujih yang paling bagus yang diberikan oleh Syekh Muhammad Al-Ethiopi rahimahullahu taala, ikhwan, dalam syarah beliau ini, kata beliau, "Adz-dzahir anna musliman lam yaqsud illa ihqaqa ma huwa haqqun 'indah wa radda ma balaghahu min qawli ba'dil ulama alladziina laysa lahu qadamun rasikhun fil 'ilm wala imamatun fil hadithi fi nadharih." Jadi kata beliau, di sisiku yang paling rajih, yaitu yang dikatakan oleh sebagian ulama, bahwasanya yang zahir, Imam Muslim itu tidak memaksudkan pada bab ini kecuali untuk apa? Menunjukkan hak perkara yang beliau yakini dan membantah pendapat yang sampai kepada beliau dari pendapat yang beliau anggap lemah yang muncul dari orang-orang yang tidak kokoh ilmunya dan tidak memiliki keimamahan dalam ilmu hadis, wala minal a'immatil mu'tabarin, tidak pula dalam deretan imam-imam yang teranggap. Ini yang beliau bantah. Nah, kenapa, ikhwan? Karena kalau seandainya yang dibantah adalah imam-imam besar seperti Ali Al-Madini. Ali Al-Madini guru Imam Bukhari, ikhwan. Nah, dikenal dengan apa? Dengan keahlian beliau dalam ilmu illalul hadis. Nah, sesepuh dalam ilmu hadis. Bagaimana berani Imam Muslim dengan menggunakan ibarat yang sangat kasar tadi? Nah, apabila yang dimaksudkan para imam sekaliber Al-Bukhari atau Ali Al-Madini dan yang lainnya, tentunya Imam Muslim tidak akan mengarahkan lafaz-lafaz yang kasar seperti itu dan ibarat-ibarat yang apa? Yang keras. Ya, apalagi pada Imam Bukhari yang beliau mengambil langsung ilmu dari Imam Bukhari dan sangat mengaguminya. Baik. Di antara yang menguatkan pendapat ini, ikhwani fillah, yaitu perkataan beliau dengan mengatakan qaulun mukhtara' mustahdats ghairu masbuqin sahibuh. Di sisi beliau ini adalah pendapat yang diada-adakan, yang belum pernah didahului orang. Baik. Dari sini kesimpulannya, ikhwan, karena saya pribadi dulu juga menganggap atau menyangka Imam Muslim membantah Imam Bukhari dalam paragraf ini, tapi taujih yang sangat bagus dari Syekh Al-Ethiopi ini bagus dan itu sesuai dengan adab Imam Muslim, sehingga apa? Ini pendapat yang rajih, bahwasanya Imam Muslim tidak menginginkan pada bab ini untuk membantah guru beliau secara langsung, tidak pula kepada Imam Ibnul Madini. Akan tapi beliau arahkan bantahan ini kepada orang-orang yang tidak memiliki ilmu yang kokoh, dan juga tidak memiliki memiliki kedudukan dalam perkara ilmu hadis. Dengan ini maka jelas arah dari dari perkataan Imam Muslim. Karena kalau diarahkan pada Imam Bukhari tidak pantas. Diarahkan kepada Imam Bukhari tidak pantas, dan memang tadi telah kita lewati bukti yang menunjukkan Imam Muslim tidak menginginkan dengan bantahan ini kepada Imam Bukhari. Karena apa? Beliau selesai dari mengarang Imam Sahih Muslim, baru bertemu, ya, setelah itu baru bertemu Imam Bukhari. Ini faedah bagus, ikhwan. Diingat-ingat agar apa? Agar jangan sampai keliru dalam memahami ini. Baik. Dari sini pula kita ketahui, ikhwan fillah, adab dalam membantah. Adab dalam membantah. Karena memang yang dibantah adalah orang-orang yang tidak memiliki keilmuan, yang memang tidak pantas untuk berbicara. Diarahkan kepadanya dengan bantahan yang keras, tidak mengapa. Tapi ketika yang
dituju adalah mereka-mereka yang memiliki keilmuan, memiliki kedudukan tinggi di sisi umat ini, maka hendaknya seorang memilih kalimat-kalimat yang bagus, kalimat-kalimat beradab. Barakallahu fikum. Mungkin itu dulu. Nasallallahu taufiq wassadad walhamdulillahirabbil alamin.